Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cahaya Tidiasmara Dahana dengan NPM 2055061011. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan aktivitas saya selama pengerjaan course online PCAP Essentials 2 atau Python Essentials 2 Intermediate Volume 2.0. Pada Python Essentials 2 terdapat 4 modul. Pertama-tama, mari kita bahas modul 1 terlebih dahulu. Pada modul 1, menjelaskan tentang modules, package, dan PIP, atau Python Installation Package. Pada modul pertama ini, kita akan membahas tentang definisi modules itu sendiri dan menjelaskan bagaimana pentingnya dan cara menggunakan Python modules. Lalu di sini juga menjelaskan tentang PIP dan bagaimana menggunakannya dan bagaimana cara menginstal dan uninstall package dari PyP. Lalu kita bisa next saja. Yang pertama-tama dijelaskan tentang definisi dari modul tersebut. Lalu dijelaskan juga bagaimana caranya menggunakan modul. Jadi di modul ini terdapat pengguna dan penyedia. Pengguna atau user itu menggunakan modul yang sudah ada, sedangkan penyedia atau supplier itu membuat modul baru. Lalu tiap modul juga terdiri dari entities atau layaknya buku-buku yang terdiri dari bab-bab. Lalu entities ini juga dapat berupa function, variabel, konstanta, kelas, dan objek. Lalu di sini juga dijelaskan tentang mengimport modul. Mengimport modul ini dilakukan dengan instruksi yang bernama import, yang terdiri dari keyword import dan name dari modul tersebut. Lalu berikut ini adalah penjelasan lanjutan tentang mengimport modul. Lalu juga di Python Essential 2 ini terdapat beberapa subbab. Lalu di modul ini juga dijelaskan tentang modul random. Jadi modul random adalah salah satu modul lain yang sering digunakan, di mana modul ini dapat memberikan mekanisme yang menghasilkan pseudo random numbers. Lalu pada modul ini juga dijelaskan tentang modul platform. Jadi terkadang kita membutuhkan beberapa informasi yang tidak ada hubungannya dengan Python. Misalkan OS yang digunakan atau hardware apa yang tertancap. Lalu platform itu terdapat dua istilah, yaitu alias dan thirst. Di mana alias ini adalah ketika di set true atau nilai selain 0, maka mungkin memberikan hasil alternatif dibandingkan dengan yang ada. Sedangkan untuk thirst ini adalah ketika di set true atau nilai selain 0, mungkin memberikan hasil yang lebih pendek. Sekarang kita berada di subbab ketiga, yaitu modules dan package. Pada subbab ini dijelaskan tentang modul dan package. Modul adalah seperti tempat kumpulan function, di mana kita dapat menaruh sebanyak apapun function dalam satu modul dan membagikannya ke semua orang.
Lalu untuk package terdapat di kumpulan modul. Package berguna layaknya folder atau directory di kumpulan file. Lalu slide selanjutnya adalah langkah-langkah membuat modul. Jadi langkah pertama, pertama-tama kita membuat dua file terlebih dahulu dengan nama arithmetica.py dan main.py. Di sini terdapat langkah-langkahnya. Lalu di sini juga dijelaskan step-step atau langkah-langkah membuat package. Lalu kita uh, langsung ke subbab keempat, yaitu PIP atau Python Package Installer. Jadi pada subbab ini dijelaskan bahwa Python adalah suatu software yang open source, di mana programmer bebas menggunakan dan bahkan memodifikasi kode orang lain untuk kebutuhan pribadinya, apalagi jika hasilnya dapat dibagikan dan dimanfaatkan oleh programmer lain. Lalu di sini juga dijelaskan tentang um, repository atau yang biasa disingkat dengan repo, yang kita sebut bernama PyP atau Python Package Index, yang diatur oleh tim Packaging Working Group atau PWG. Lalu PyP sendiri juga bukan satu-satunya repo Python. Kita juga bisa membuat repo kita sendiri. Selanjutnya pada subbab ini juga dijelaskan tentang cara menginstal PIP. Untuk menggunakan idle Python yang diunduh dari web Python.org, maka PIP sudah otomatis terinstall. Lalu di sini juga dijelaskan cara menginstal PIP di Linux, lalu di Windows, dan di sini juga dijelaskan tentang bagaimana cara menggunakan PIP. Kita bisa langsung tanya dengan PIP itu sendiri dengan komen PIP help. Lalu selanjutnya di sini terdapat section summary atau ringkasan-ringkasan dari modul pertama. Lalu di sini ada section summary, di mana di sini terdapat ringkasan-ringkasan tentang PIP, seperti penjelasan tentang repository, lalu cara mengecek versi PIP, itu dengan mengetik PIP version. Lalu di sini juga dijelaskan list atau daftar-daftar aktivitas PIP yang dapat kita ikuti. Terdapat PIP help operation, PIP list, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada exercise-nya dan kita bisa mengecek jawabannya. Lalu selanjutnya, di Python Essential 2 ini setiap modul terdapat satu kuis dan satu tes. Untuk kuisnya sendiri terdapat time limitnya yaitu 15 menit. Untuk modul 1 ini kuisnya terdapat 10 soal dan passing score-nya adalah 70%. Begitu juga untuk tesnya, untuk tesnya sendiri tidak ada passing score-nya. Lalu sekarang kita lanjut ke modul kedua. Pada modul kedua ini dijelaskan tentang string.
string and list methods, dan exception. Maka pada modul kali ini kita belajar tentang karakter, string, dan coding standards, tentang list methods, string methods, lalu juga tentang hierarki dari exceptions itu sendiri. Lalu dijelaskan tentang I18N. Kata tersebut adalah singkatan dari internationalization. Jadi, internationalization adalah suatu program atau software yang ditulis harapannya bisa digunakan di seluruh dunia internasional dengan berbagai budaya, agama, dan alfabet yang digunakan. Lalu di sini juga dijelaskan tentang Unicode. Jadi Unicode itu meng-assign masing-masing karakter seperti huruf, tanda baca, simbol, dan lain-lain menjadi jutaan code points. Lalu di sini juga terdapat UTF-8 atau Unicode Transformation Format. Lalu untuk string terdapat multi-line string. Jadi string dapat disimpan dalam beberapa baris dengan menggunakan 3 tanda petik. Selanjutnya ada operations on string atau operasi pada string. Jadi secara umum string yang pertama dapat kita concatenated atau joined, di mana penggunaan plus bisa digunakan untuk menggabung beberapa string. Lalu yang kedua ada replicated, di mana menggunakan simbol bintang. Penggunaan bintang ini bisa digunakan untuk melipat gandakan string. Lalu juga terdapat operation on strings ORD. ORD itu singkatan dari ordinal. Digunakan untuk mengkonversi karakter menjadi code point-nya pada Unicode. Selanjutnya juga ada operasi pada string dengan char. Maka char ini berfungsinya kebalikan dari ORD. Selanjutnya ada string as sequences atau indexing. String sebagai sequence atau indexing. Jadi string pada Python adalah suatu sequence atau urutan. String sendiri bukan list, tetapi kita dapat memperlakukan layaknya string tersebut adalah list. Selanjutnya juga ada slices. Slice ini digunakan untuk mengslice atau memotong string sesuai kebutuhan kita. Lalu ada the in and not in operators. Jadi terdapat operator in dan not in. Operator in mengecek apakah argumen kiri, yaitu berupa string, dapat ditemukan di dalam argumen kanan yang berupa string lain. Pengembaliannya hanya berupa true atau false. Lalu ada Python strings are immutable. Jadi string pada Python itu bersifat immutable, di mana tidak bisa dilakukan del untuk menghapus bagian dari string. Del bisa dilakukan untuk menghapus keseluruhan string. Jadi del cuma bisa menghapus keseluruhan string, tidak bisa hanya sebagian. Lalu tidak bisa juga dilakukan append dan insert.
Lalu berikutnya ada operasi pada string dengan menggunakan min. Fungsi min ini digunakan untuk mengembalikan elemen terkecil dari argumen dengan syarat isi argumen tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya ada juga operasi pada string max. Fungsi max ini digunakan untuk mengembalikan elemen terbesar dari argumen. Lalu ada juga operasi pada string index. Fungsi indeks mengembalikan indeks dari hasil pencarian sequence dari awal sampai menemukan elemen pertama yang sesuai dengan argumen. Jika tidak ditemukan, akan memunculkan value error. Lalu terdapat operasi pada string, yaitu list, di mana list mengubah argumen string menjadi list dengan setiap karakter menjadi satu elemen dalam list tersebut. Lalu terdapat juga operasi. Lalu di sini terdapat section summary untuk subbab kedua. Sekarang kita lanjut ke subbab ketiga, yaitu string method. Yang pertama ada metode capitalize, di mana capitalize ini mengubah keseluruhan string dengan aturan yang pertama, karakter pertama akan diubah menjadi huruf besar. Lalu yang kedua, semua karakter lain menjadi huruf kecil. Lalu ada metode center. Jadi center ini membuat kopi dari string asli dan berusaha mengaturnya agar string berada di tengah. Biasanya hal ini dilakukan dengan menambahkan spasi di antara string. Lalu ada juga metode end switch, di mana end switch ini mengecek apakah argumen tersebut terdapat di akhir dari string. Hasil pengembaliannya berupa true atau false. Berikutnya ada metode find. Metode find ini mirip dengan metode index, di mana dia mencari bagian dari string dan mengembalikan indeks dari elemen tersebut. Tetapi metode ini tidak muncul error jika argumen tidak ditemukan dan hanya bisa digunakan untuk string. Selanjutnya ada metode isalnum. Metode ini digunakan untuk mengecek apakah string bersifat alfabet atau angka saja. Hasil pengembaliannya juga berupa true atau false. Lalu ada metode isalpa, yaitu metode yang digunakan untuk mengecek apakah string berisi alfabet saja. Hasil pengembaliannya sama seperti metode isalnum, yaitu hanya berupa true atau false. Lalu juga terdapat metode-metode lainnya seperti islower, yaitu mirip seperti isalpha, ada ispace, di mana ispace bernilai true jika string berisi spasi saja, dan ada juga the isupper method, yaitu kebalikan dari islower, bernilai true jika string berisi huruf besar saja. Selanjutnya ada metode join, di mana metode join ini melakukan penggabungan beberapa strings di dalam list yang hasilnya dipisahkan string yang digunakan sebagai argumen di depannya. Terdapat metode lower, mengubah semua karakter huruf pada string menjadi huruf kecil semua. Lalu ada metode strip, yaitu menghapus semua karakter yang ditentukan dari suatu string dari awal atau kiri. Jika argumen dikosongkan, strip akan menghapuskan spasi. Lalu ada metode replace, di mana dapat mengganti suatu karakter atau sequence dari string menjadi sequence lain. Selanjutnya ada metode rfind. Metode ini mirip seperti metode find, hanya saja proses pencarian dimulai dari akhir atau dari kanan. Selanjutnya metode rstrip.
Lalu juga ada metode split. Metode split adalah kebalikan dari metode join. Jika join menggabungkan beberapa string menjadi satu, maka sedangkan split membagi suatu string menjadi sebuah list di mana tiap elemennya dipisahkan suatu separator. Secara default, separatornya adalah spasi. Lalu ada metode star switch, di mana adalah kebalikan dari end switch. Lalu ada metode strip, gabungan dari L strip dan R strip. Lalu ada metode swap case, di mana swap case ini mengubah karakter huruf besar menjadi kecil dan huruf kecil menjadi besar pada saat yang bersamaan. Terdapat metode title, dan juga terdapat metode upper. Metode upper ini kebalikan dari metode lower, yaitu metode yang mengubah semua karakter huruf pada string menjadi huruf besar semua. Lalu di sini seperti biasa di tiap akhir subbab terdapat summary atau ringkasannya. Lalu sekarang kita lanjut ke subbab yang keempat, yaitu string in action. Yang pertama yaitu membandingkan string. String dalam Python dapat dilakukan proses komparasi atau membandingkan antara satu sama lain layaknya angka. Lalu selain membandingkan string, kita juga dapat melakukan sorting atau pengurutan. Sorting di Python secara umum terdapat dua function yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu sorted, di mana fungsi ini menerima satu argumen list dan dikembalikan dalam list baru. Lalu yang kedua terdapat sort. Fungsi ini langsung mengubah list tersebut. Lalu selanjutnya ada string versus number. Di sini dijelaskan tentang bagaimana caranya kita dapat mengubah string menjadi angka, integer ataupun float, dan sebaliknya. Lalu terdapat ringkasan atau summary-nya lagi. Lalu lanjut ke subbab berikutnya, yaitu yang kelima, tentang encrypting a message dan decrypting a message. Di sini juga dijelaskan tentang the number processor. Lalu selanjutnya untuk subbab ke-6, terdapat error, failure, dan other plagues, di mana kesalahan merupakan hal yang sering terjadi dalam proses pembuatan pemrograman. Lalu terdapat eksepsi, di mana eksepsi merupakan kesalahan yang terjadi pada saat proses eksekusi program dan akan mengacaukan alur dari perintah-perintah normal yang terdapat di dalam program.
Lalu subbab yang ketujuh yaitu tentang hierarki dari exception. Lalu pada exception ini terdapat instruksi raise. Jadi eksepsi tertentu dapat kita panggil secara paksa dengan menggunakan perintah raise. Meskipun sebenarnya ada kejadian yang menyebabkan jenis kesalahan tersebut. Lalu ada juga uh, exception yang bernama assert atau assert. Jadi fungsi assertion ini assert akan mengevaluasi ekspresi. Jika ekspresi bernilai true atau nilai numerik bukan nol, atau string tidak kosong, atau nilai lain yang berbeda dari non, maka tidak akan dieksekusi. Jika selain itu akan muncul eksepsi assertion error. Lalu penggunaan assertion itu sendiri, kita dapat menggunakan assertion jika kita ingin kode yang dibuat benar-benar aman dari data yang belum kita yakin kebenarannya. Lalu juga dapat mengamankan kode dari hasil yang tidak valid, dan juga assertion merupakan pelengkap dari exception. Lalu di sini juga terdapat summary-nya atau ringkasannya. Lalu subbab terakhir yaitu useful exception, di mana di sini yang pertama dijelaskan tentang built-in exception. Jadi Python 3 ini menyediakan 63 built-in exception dan semuanya memiliki hierarki seperti pohon. Lalu ada arithmetic error, selanjutnya juga ada assertion error. Selanjutnya, setelah subbab dari 8, juga terdapat kuis, di mana kuis pada modul kedua ini terdapat 10 soal dengan time limit 15 menit, dan passing score-nya adalah 70%. Dan juga terdapat uh, tesnya. Jadi setiap modul terdapat 2 tes, yaitu kuis dan tes. Lalu selanjutnya ke modul ketiga, tentang Object Oriented Programming. Di sini kita akan belajar tentang pemrograman berbasis objek. Lalu kita juga mempelajari perbedaan antara the procedural and object approach. Lalu juga tentang class, object, properties, dan metode. Lalu exception sebagai objek. Lalu juga tentang desain reusable classes dan membuat objek atau creating object. Di sini terdapat 6 subbab. Subbab pertama tentang konsep dasar dari pendekatan berorientasi objek. Subbab kedua tentang stack atau short journey dari procedural to object approach. Selanjutnya, subbab ketiga yaitu tentang properties. Jadi di sini dijelaskan tentang instance variable, class variables, dan atribut. Lalu untuk subbab keempat tentang metode-metode, terdapat class dan objek metode, lalu ada tentang constructors, parameters, dan juga properties.
Sedangkan untuk subbab kelima itu tentang inheritance, di mana inheritance ini dijelaskan tentang function, tentang metode-metode, tentang hierarki dari kelas, lalu ada composition, ada polymorphism, dan single versus multiple inheritance. Lalu di subbab terakhir yaitu tentang the object nature of Python exception. Jadi di sini dijelaskan lebih dalam lagi tentang eksepsi atau exception. Lalu di sini juga terdapat dua ujian, yaitu yang pertama ada quiz dan tes. Quiznya seperti biasa 10 soal, time limitnya 15 menit, dan passing score-nya adalah 70%. Lanjut ke modul keempat. Di modul keempat ini dijelaskan tentang miscellaneous, di mana di modul ini kita mempelajari tentang generators, iterators, dan closure. Lalu juga tentang working with file system, directory tree and files, dan juga tentang selected Python standard library modules. Di sini di modul ini terdapat 6 subbab. Yang pertama tentang generators, iterators, dan closure. Jadi, generator itu adalah sepotong kode khusus yang mampu menghasilkan serangkaian nilai dan untuk mengontrol proses iterasi. Di sini juga dijelaskan cara membuat generator. Lalu untuk iterator sendiri adalah cara di mana suatu objek harus berperilaku agar sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh konteks penyataan for dan in. Lalu untuk closure sendiri adalah membuat fungsi dari fungsi dengan beberapa nilai tersimpan dalam fungsi baru. Lalu subbab berikutnya tentang files. Jadi di modul ini dijelaskan tentang file stream, file processing, diagnosing stream, dan tentang problems dari stream itu tersebut. Berikutnya subbab ketiga tentang memproses teks dan binary files. Di sini dijelaskan tentang bagaimana cara memproses teks filesnya. Lalu pada subbab keempat adalah tentang interacting with the operating system. Jadi di sini dijelaskan pertama-tama dijelaskan terlebih dahulu pendahuluan dan pengenalan tentang modul dari operating system. Lalu di sini juga diberikan informasi mengenai operating system, lalu cara membuat directories di Python, dan lain-lain. Lalu untuk modul kelima tentang waktu, tentang date time, dan tentang time. Seperti bagaimana kita membuat current local date dan bagaimana kita membuat tanggal atau waktu. Lalu subbab terakhir yaitu tentang kalender. Jadi bagaimana kita membuat kalender dengan menggunakan function yang related atau yang berhubungan dengan Python. Lalu seperti biasa juga ada kuisnya, di mana kuisnya terdapat 12 soal, passing score-nya 70%, dan time limitnya adalah 15 menit. Selanjutnya, karena kita sudah melihat kegiatan
pada aktivitas modul 1 sampai modul 4, maka kegiatan selanjutnya adalah saya akan menunjukkan overview dari summary test. Kita lihat dulu yang pertama, terdapat end of course information. Di sini terdapat semacam pendahuluan sebelum kita mulai summary test-nya. Di sini juga kita diberitahu bahwa kita sudah menyelesaikan Python Essential 2. Dan di sini juga diberi beberapa informasi tentang sertifikat. Lalu selanjutnya terdapat summary test-nya. Summary test ini adalah gabungan eee, adalah beberapa soal dari materi gabungan modul 1 sampai modul keempat. Langsung saja kita klik proceed. Lalu di sini ada code of honor. Di sini adalah, semacam, beberapa persyaratan atau perjanjian, seperti saya tidak akan membagikan jawaban tes ke siapapun, lalu saya akan mengerjakan tes ini sendirian, dan lain-lain. Lalu kita klik saja I accept. Lalu di sini kita diberi informasi bahwa waktu yang kita punya adalah 60 menit. Terdapat 40 soal dan passing score-nya adalah 70%. Jadi pada summary test kali ini, kita harus melebihi dari passing score-nya, yaitu 70%. Jika kita tidak, melewati passing score-nya, maka kita tidak dapat menyelesaikan summary test-nya. Akan tetapi, kita dapat mengulang berkali-kali summary test-nya untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau tertinggi. Lalu setelah kita klik start, kita mulai summary test-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat soalnya di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan adalah jawabannya berupa pilihan ganda. Di sini, kita pilih mana jawaban yang paling benar atau tepat. Lalu kita bisa klik next untuk soal selanjutnya dan juga kita dapat ngeklik previous untuk melihat soal sebelumnya. Seperti ini overview dari summary test Python Essential 2. Seperti tentang, eee, assert var, lalu seperti diberi, kode program, lalu kita memilih jawaban, apa hasil dari kode program tersebut. Lalu juga materi dari summary test ini terdapat dari modul 1 sampai modul keempat. Lalu kita kembali lagi ke sini. Setelah itu untuk PCAP 3103 exam ini, adalah exam berbayar. Baik, sekian dari penjelasan aktivitas saya dari online course Python Essential 2 dan overview summary test. Mmm, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.